Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aldi Azra Hamami, Haji Syahwardani, Adinda Ramadhania Faradila, Fadilatun Nur Soleha, Iskandar Zulkarnain, Tuti Sugiyarti, Yunita Mulyasari yang insya Allah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang geopolitik Indonesia. Dan geopolitik Indonesia. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti yang luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Latar belakang geopolitik Indonesia. 1. Falsafah Pancasila. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. 3. Aspek sosial budaya. 4. Aspek historis. Kedudukan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. 2. Sebagai paradigma nasional, yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara atau landasan idil, UUD 1945 atau landasan konstitusional, sebagai visi nasional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, GBHN sebagai politik dan strategi nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari 2, yaitu tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Peranan geopolitik. 1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. 2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. 3. Yang menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. 4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. 5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. 6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijadikan. Otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan amos. Autos berarti sendiri dan amos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Tujuan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Asas otonomi daerah. 1. Desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. 2. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Konsep Astragatra merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Astragatra merupakan gabungan dari Trigatra dan Pancagatra yang keduanya saling berhubungan erat. Astragatra terdiri 8 aspek kehidupan, yaitu Trigatra. Trigatra terbagi menjadi 3. 1. Aspek letak dan kedudukan geografis. 2. Aspek keadaan dan kekayaan alam. 3. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, Pancagatra. Pancagatra terbagi menjadi 5. Yang pertama, aspek ideologi. Kedua, aspek politik. Ketiga, aspek ekonomi. Keempat, aspek sosial dan budaya. Kelima, aspek ketahanan dan keamanan. 1. Gatra geografi. Sebagai negara kepulauan dengan laut pedalaman yang luas, secara geografis berada pada posisi silang, berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Topografi banyak pulau perbandingan luas wilayah darat laut. 2. Ketiga, berbatasan dengan banyak negara. Kedua, gatra kekayaan alam. Menurut jenisnya, hewani, nabati, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami, air dan lautan. Menurut sifatnya, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tetap. 3. Gatra kependudukan. Ialah komposisi penduduk, jumlah penduduk berubah-ubah dan terus bertambah. Susunan penduduk, pendekatan umur, kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan diperlukan untuk memperkuat kondisi ketahanan nasional. Persebaran tidak merata, banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Kualitas, faktor fisik kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor non-fisik, mentalitas, dan intelektualitas. 4. Ideologi. Ketahanan ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan kebenaran ideologi Pancasila. Fungsi, menggalang persatuan dan kesatuan nasional, menangkal penetrasi ideologi asing, menangkal nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Faktor-faktor, kemajemukan masyarakat Indonesia, perkembangan dunia, kepemimpinan, keteladanan, paternalistik, pembangunan nasional berhasil atau gagal. 5. Politik. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan slogan pelihara stabilitas politik dalam negeri yang sehat dan dinamis, luar negeri bebas dan aktif.
6. Ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila, kemampuan memelihara stabilitas ekonomi nasional, kemandirian, daya asing, mewujudkan kemakmuran rakyat, adil dan merata. Hal-hal yang perlu diperhatikan: sifat keterbukaan sistem perekonomian manajemen, SDM, pengelolaan sumber dana, infrastruktur, sarana dan prasarana teknologi. 7. Sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi bangsa yang dijiwai kepribadian nasional Pancasila. Hal-hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, kebudayaan daerah; kedua, kebudayaan nasional; 3. Integritas nasional; 4. Kehidupan beragama; 5. Pendidikan; 6. Pembinaan ketahanan sosbud; 7. Pengembangan sosial budaya; 8. Toleransi kehidupan beragama; 9. Perkembangan iptek; 8. Pertahanan dan keamanan. Konsepsi Hankam: mengelola potensi nasional untuk mempertahankan dan mengamankan negara dengan TNI dan Polri sebagai komponen utama. Tanmas Hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Hankam Rata atau Sistem Keamanan Rakyat Semesta. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Sehingga pada saat itu geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan, dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia, yaitu mengembangkan keuletan dan daya tahan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia, sehingga geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional yang selanjutnya akan dibahas pada bahasan berikutnya. Komponen strategi Astra Gatra. Komponen strategi Astra Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Implementasi geostrategi Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting. TIK berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi yang dapat mencakup seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.
Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, bukan hanya bidang pertahanan dan keamanan saja yang akan mendapat keuntungan, akan tetapi di semua bidang ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi yang ada sekarang ini, mulai dari telepon, televisi, hingga internet, akan membuat peredaran informasi berjalan lebih cepat sehingga dapat menunjang ketahanan nasional. Akan tetapi, teknologi informasi dan komunikasi ini bagaikan pedang bermata dua. Selain sebagai salah satu komponen yang penting, TIK juga merupakan salah satu titik rawan untuk dijadikan sasaran dari pihak luar sehingga dapat mengancam ketahanan nasional. Lewat teknologi informasi dan komunikasi ini, pihak-pihak tertentu dapat menyebarluaskan serangannya ke seluruh penjuru Indonesia tanpa bersusah payah. Serangan ini tentunya bukan berupa serangan fisik, melainkan berupa serangan informasi, misalnya dengan menyebarkan informasi palsu atau isu-isu tertentu yang dapat membuat warga panik, seperti yang terjadi pada bencana Merapi yang lalu. Contoh yang lain juga bisa berupa penyebaran ideologi atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan norma-norma yang diselipkan lewat siaran-siaran di televisi. Paham-paham yang diselipkan ini seperti hedonisme, fanatisme, dan lain dapat secara perlahan dan tidak sadar akan ditiru oleh penontonnya sehingga dapat merusak moral dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Hal ini akan memberikan dampak yang besar terutama pada generasi muda yang mana masih labil dan mudah terpengaruh. Padahal di sisi lain, generasi muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa dan hendaknya dapat menjaga dan memelihara nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi perlu diadakan upaya-upaya pencegahan, misalnya dengan dilakukannya penyensoran terhadap acara-acara yang akan ditayangkan di televisi dengan lebih teliti. Selain itu juga, dengan meningkatkan keamanan jaringan untuk mencegah adanya serangan dari pihak-pihak luar. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, dengan klasifikasi yang telah disebutkan di atas tadi, maka harapannya teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menjadi komponen yang sangat penting dan tidak dapat menimbulkan dampak negatif, sehingga dapat menunjang ketahanan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.